Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Sorry baru bisa aktif lagi karena kemarin tuh benar-benar hektik banget ngurusin anak-anak, ada yang lagi ulangan, terus anak yang kecil juga udah mulai masuk sekolah gitu ya. Jadi udah mulai heboh deh ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di IG mengenai salah satunya di sini ada pertanyaan bagaimana sih Kak menjaga pola makan pas GERD gitu loh. Ini menurut pengalaman aku ya. Jadi ketika waktu itu masih sedang sakit-sakitnya, GERDku masih sering kambuh di awal-awal, biasanya aku selalu menjaga pola waktu makan. Kenapa? Karena menjaga pola waktu makan menurut aku tuh bagus banget gitu loh. Selain kita belajar disiplin, otomatis kayaknya aku ngerasa badanku menerima juga lebih baik gitu loh, tidak menunggu lapar, sudah tahu kapan sarapan, kapan untuk ngemil, kapan untuk makan siang gitu loh. Jadi itu kenapa pentingnya menjaga pola waktu makan, bukan hanya menjaga pola makan kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau mau bahas lagi tentang pengalamanku kemarin gimana, mungkin banyak juga yang tanya, Kak jam berapa sih mesti makannya, Kak seberapa banyak sih mesti makannya gitu loh. Makan aku itu biasanya tuh di pagi hari ada waktunya aku untuk sarapan. Paling biasanya aku makanan Quaker Oat atau telur rebus. Biasanya Quaker Oat aku makan, tapi lebih sering Quaker Oat sih, Quaker Oat, terus baru biasanya aku jalan pagi sama anak-anak. Terus nanti jam 9 biasanya aku udah mulai sarapan lagi tuh, misalnya entah itu buah ya, entah itu roti ya, roti gandum biasanya, tapi nggak banyak ya, karena biasanya kalau kebanyakan aku juga cepet kembung gitu loh, atau sekedar biskuit gandum kayak gitu. Terus nanti jam 12 aku biasanya jam 12 itu aku udah makan. Jam 12 itu aku udah makan tepat waktu. Nanti jam 4 aku mulai snack lagi, nanti jam 6 aku makan. Jam 6 sore. Jadi kalau misalnya tanya kenapa sih jam 6 sore Kak, apa nanti nggak lapar gitu loh malamnya. Karena menurut aku ya, aku pribadi, aku nganggep jam 6 sore itu adalah waktu yang sangat ideal untuk aku makan. Kenapa? Supaya tidak mengganggu waktu tidur aku. Jadi jadwal tidur aku nggak terganggu ya, ketika aku makan jam 6 otomatis jam 10 pun aku udah bisa, atau jam 9 pun aku udah bisa masuk ke kamar untuk istirahat, karena butuh waktu 3 jam menurut aku untuk makanan dicerna dengan baik gitu loh. Jadi aku bisa langsung tidur dan tidak mengganggu jam tidur. Karena aku pribadi kalau misalnya aku tidurnya kemalaman, otomatis jadinya tremor teman-teman. Pernah nggak ada yang ngerasa kayak gitu? Tidurnya udah kemalaman, susah tidur kemalaman, biasanya langsung pas mau tidur tuh kayak badan tuh gemeteran terus gitu loh, jadi tremor. Nah itu aku biasanya ngejauhin hal kayak gitu. Nah untuk ditanya makannya apa aja sih Kak selama penyembuhan? Gini teman-teman, untuk makan itu sebenarnya itu masing-masing orang beda, tiap-tiap orang beda, nggak bisa kita samain. Aku cocok makan semangka, mungkin ada teman-teman aku makan buah semangka, mungkin teman-teman nggak cocok makan buah semangka, ada yang merasakan mungkin nggak enak di lambungnya dan lain-lain gitu loh. Aku cocok makan pisang ini, ternyata nggak. Contohnya gini aja deh, aku cocok makan pisang, misalnya pisang A gitu, macam-macam pisang kan banyak ya. Ketika aku makan pisang A aku cocok, tapi ketika aku besok beli pisang dengan pisang model lain, misalnya pisang kan banyak, pisang Ambon, pisang lain-lain gitu, aku cobain pisang B, itu aku nggak cocok, aku deg-degan gitu loh. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman untuk punya list menu. Jadi tulis makanan apa saja yang cocok sama kamu. Jadi kenapa aku tuh bukannya nggak mau ya, bukannya pelit nggak mau berbagi, tapi emang bener-bener makanan itu tuh masing-masing orang berbeda-beda. Jadi nggak bisa aku kasih tahu kamu mesti makan ini nih, sedangkan belum tentu apa yang aku makan cocok buat teman-teman gitu. Jadi dicoba aja, diicip aja, kalau misalnya nggak ada masalah ya udah makan. Dan ingat, makannya sedikit tapi sering, karena kalau misalnya orang punya masalah lambung, makannya nggak bisa banyak-banyak. Jangan langsung baru makan gitu loh, baru makan lagi, atau makan terburu-buru, itu juga nggak boleh. Langsung makan misalnya makanan dalam jumlah banyak, nggak boleh. Orang yang punya masalah lambung makan sedikit tapi sering kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, semoga sharing aku ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan ya teman-teman, bisa langsung ke IG aku di Laura_Marilyn, atau bisa langsung ke YouTube aku. Dan jangan lupa teman-teman bantu ya untuk like dan subscribe YouTube aku, supaya kita semua dapat teman-teman dapat teredukasi dengan baik, terus tidak ketinggalan juga tentang sharingan aku mengenai GERD dan anxiety. Oke, salam sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di YouTube aku selanjutnya. Bye bye.